Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi perkuliahan untuk mata kuliah penyakit internal 1 ya, dengan tema sistema respirasi pada hewan besar. Ya, dengan saya sendiri Dr. Hewan Aman Fauzi, MSc, dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Baik. Nanti untuk handbook yang bisa dipakai oleh mahasiswa antara lain ini adalah patofisiologi konsep ya, dari punyanya Carol Mattson. Kemudian bisa juga menggunakan disease of dairy cattle. Ini bisa juga bisa dipakai untuk pegangan cattle medicine. Kemudian ada clinical biochemistry di sini juga dipakai untuk menambah pengetahuan. Ini ada textbook yang lain, ada Color Atlas of Disease and Disorder of Cattle oleh Roger, dan Veterinary Medicine, ya, a textbook of the disease of cattle, sheep, goat, and pigs and horses ya, oleh Otto M. Rodis. Ya, ini bisa dipakai oleh teman-teman mahasiswa, dan buku-buku ini sudah saya upload semua di PLM. Mungkin bisa dibaca lebih lanjut ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas dalam materi kuliah saya pada kesempatan ini. Baik, untuk hari ini kita akan bahas tentang penyakit respirasi ya. Penyakit respirasi merupakan salah satu penyakit juga yang sering terjadi pada hewan besar ya. Hewan besar selain digesti ya. Penyakit respirasi pada ternak umumnya tidak bisa berdiri sendiri ya. Biasanya salah satu atau salah duanya bisa dikarenakan oleh kombinasi dari beberapa agen ya, baik itu agen yang sifatnya infeksius maupun yang non infeksius ya. Nanti untuk agen infeksius ini nantinya akan kita bicarakan juga beberapa patogen ya, kaitannya mungkin ada infeksi karena bakteri, virus, kemudian parasit, protozoa dan sebagainya. Nah, agen yang non infeksius adalah faktor predisposisi yang lain yang juga itu bisa menyebabkan memperparah kondisi atau menjadi faktor awal yang menyebabkan itu terjadinya penyakit respirasi pada ternak ya. Yang pertama adalah akibat cuaca buruk ya. Mungkin pada musim panas atau musim hujan di mana cuacanya itu mempengaruhi lingkungan, terlalu lembab dan sebagainya, ini juga bisa menyebabkan salah satu faktor predisposisi yang mengawali terjadinya penyakit respirasi pada ternak. Kemudian bisa juga karena stres pada saat penyapihan. Ya, kemudian ini ada transportasi ya, transportasi yang terlalu jauh, terlalu lama, hewannya pada saat dipindah kandang atau sebagainya melewati beberapa proses itu juga bisa menyebabkan stres tersendiri, sehingga bisa memicu terjadinya penyakit respirasi. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya adalah ventilasi kandang. Ya, yang buruk itu bisa juga menjadi salah satu pemicu terjadinya respiratory disease ya pada hewan besar ya, terutama sapi ya. Oleh sebab itu, pencegahan dan pengendalian itu sangat penting sekali untuk mengurangi angka kejadian yang ini ya. Ya, terutama bisa karena agen infeksiusnya atau karena faktor lingkungannya. Jadi yang terkait sama agen infeksius seperti meminimalisir paparan agen infeksius. Misalkan ada hewan yang sakit, itu segera diisolasi supaya tidak menular ke hewan yang lain. Itu merupakan salah satu tindakan juga untuk meminimalisir paparan agen infeksius. Ya, atau higienitas atau kebersihan kandang itu juga salah satu langkah untuk mencegah atau mengendalikan terhadap paparan agen infeksius. Kemudian memaksimalkan pertahanan innate atau bawaan melalui apa? Melalui manajemen nutrisi, kemudian perkandangan, kemudian kesejahteraan hewan yang baik. Ini adalah salah satu memang yang perlu diperhatikan ya, nutrisi terutama pada ternak itu juga bisa berimplikasi pada penyakit-penyakit yang lain. Kemudian
bisa juga dilaksanakan apabila jumlah ternaknya sangat banyak, mungkin ratusan sampai ribuan, itu perlu juga dilakukan adaptif melalui program vaksinasi ya. Saya rasa kalau di perusahaan-perusahaan besar sudah melaksanakan ya program vaksinasi untuk mencegah ya. Kaitannya nanti ada berapa juga penyakit respirasi yang disebabkan oleh virus ya, yang mana virus ini merupakan salah satu agen patogen juga yang susah untuk disembuhkan, hanya bisa dilakukan program pencegahan dengan cara vaksinasi. Ya, kemudian ini memisahkan hewan yang terinfeksi ya, kemudian melakukan desinfeksi atau biosecurity ya secara berlanjut dan berkesinambungan, ini juga untuk tujuan untuk meminimalisir agen patogen yang ada di lingkungan kandang. Pengendalian debu juga termasuk karena ini hubungan sama respirasi. Berikut adalah contoh hewan ya. Ini saya ambil dari punya pedet ya. Ini dari textbook juga. Ini adalah salah satu contoh hewan ketika mengalami respiratory disorder atau respiratory disease ya. Yang pertama, teman-teman bisa melihat di sini gejala klinis yang tampak bahwa ketika hewan itu mengalami respiratory disease ya, atau penyakit pada pulmo atau jantung atau yang berkenaan dengan rongga toraks ya, terlihat bahwa hewan ini dia akan lemah, kemudian hewan akan menjulurkan kepalanya ya. Ini head lowered and extended ya. Dia menjulurkan kepalanya dan kepalanya memang seperti lebih ditengahkan ke bawah ya, seperti melihat ke tanah terus. Dan dia menjulur ke depan dengan tujuan karena ini memang mulutnya itu banyak sekali terisi oleh purulent nasal discharge ya, sehingga mau nggak mau atau hidungnya banyak sekali terisi oleh purulent nasal discharge, sehingga mau nggak mau dia mengkompensasi dengan cara mengextendedkan lehernya supaya intake udara yang masuk itu lebih banyak ya. Jadi karena ada purulent nasal discharge yang ada di hidung, mau nggak mau dia harus juga open mouth ya. Jadi dia mulutnya membuka terus ya, mengkompensasi hidungnya yang tersumbat ya. Nah, kadang pada saat open mouth ini dilakukan, tidak sedikit mungkinan juga lidahnya akan dikeluarkan dan banyak sekali ada nasal discharge. Selain itu juga dari discharge-nya itu dari mulut ya. Kemudian selain itu juga yang bisa terlihat ini adalah telinganya ya. Telinganya akan biasanya yang tegak ya, dia akan turun seperti ini. Itu pertanda hewannya itu mengalami masalah ya, masalah di pernafasan. Sebenarnya kalau kita mau melihat mungkin di pemeriksaan diagnosa klinik ya, itu teman bisa lihat juga di hidung ini kalau cermin hidungnya dia kering ya, kemudian kasar ya, itu pertanda bahwa hewannya mengalami kelainan. Biasanya dia demam, kemudian nafsu makan turun, itu bisa juga kita lihat itu dari hidungnya, cermin hidung istilahnya. Tanda yang lainnya bisa kita amati apabila ada kelainan di respiratory disease ya. Ini kaki depan itu di abducted ya, jadi dia tegang sekali, seperti tegak gitu ya. Dan terlihat bahwa secara pernafasannya dia tidak lagi menggunakan thoracoabdominal, tapi dominan dengan menggunakan abdominal breath line ya. Jadi menafasnya dengan nafas dengan perut ya. Dan terlihat juga nanti karena memang nafsu makan turun, ini terlihat kulit atau rambut ya di area badannya itu akan lebih kotor atau mungkin kasar ya. Ini adalah tanda-tanda yang mungkin dari secara jauh kita bisa amati bahwa hewannya ada kelainan di dalam respiratorinya ya. Yang pertama kita akan bahas ada 3 penyakit ya. Yang pertama itu adalah pneumonia, nanti yang kedua ada edema pulmonum, dan yang terakhir itu adalah emphysema pulmonum. Ya, ini saya ringkas dari beberapa karena banyak sekali sebenarnya jenis penyakitnya, cuma saya pada kesempatan ini kita ringkas saja ada 3 ya. Nanti dengan gejala memang mirip antara satu penyakit dengan penyakit yang lain.
Yang pertama pneumonia. Pneumonia itu merupakan salah satu penyakit yang mana ditandai dengan adanya inflamasi ya pada parenkim pulmo ya. Biasanya inflamasinya terjadi pada bronchiolus ya dan sering terjadi pleuritis. Pleuritis ini adalah peradangan pada pleura ya. Jadi pleura itu adalah bagian dari rongga toraks yang menyelimuti rongga toraks itu tersebut ya. Etiologinya apa saja pneumonia itu ya? Bisa karena rutenya itu dia masuk agennya patogen itu bisa melewati rute inhalasi atau bisa juga melewati rute darah ya. Memang kebanyakan pneumonia ini disebabkan oleh agen patogen ya. Dengan rute bisa per inhalasi, biasanya umumnya kalau inhalasi adalah sejenis patogen yang berasal dari viral ya, virus ya, terutama virus RNA. Sedangkan hematogenus itu darah itu kebanyakan bisa virus, bisa juga bakteri. Terutama pada saat kita menggunakan atau mungkin secara sistemik ya, menggunakan suntikan ya yang kurang steril itu bisa juga menjadi salah satu faktor predisposisi. Nah, kalau kita bicara etiologi, di sini banyak sekali penyebab dari pneumonia ya. Di sini kita bisa melihat dari golongan bakteri, yaitu ada Mycoplasma hemolytica atau Pasteurella hemolytica ya. Di sini ada Pasteurella, Multocida, Histopilus, Chlamydia, Streptococcus ya. Ini adalah beberapa Mycoplasma dan sebagainya ya. Beberapa penyakit yang bisa menyebabkan pneumonia ya. Terutama di sini yang TBC ya, Mycobacterium tuberculosis juga salah satu uh, jenis bakteri yang sering menyebabkan terjadinya pneumonia ya pada respiratori ya, khususnya di sapi ya. Nah, ini kesulitannya kalau di lapangan adalah mengetahui jenis bakterinya ya, penyebab dari eh, kelainan pada respiratori ya. Memang perlu ada dilakukan analisa lebih lanjut atau pemeriksaan laboratorium terkait penyebab-penyebab ini ya. Atau misalkan jumlahnya banyak sekali ratusan ya, itu kita biasa sampling, kita nekropsi dan kita temukan pada hasil otopsinya ya, pada hasil nekropsinya kita ambil sampel dari parunya kemudian dikirim ke laboratorium ya, kemudian untuk deteksi berapa penyebab dari bakteri ini. Kemudian untuk virus ya, itu bisa disebabkan juga oleh beberapa jenis virus seperti parainfluenza 3, adenovirus 1, 2 dan 3, rhinovirus ya. Kemudian ada bovine respiratory syncytial virus ya atau nama lainnya viral interstitial pneumonia itu juga bisa sering sekali terjadi di cattle ya. Kemudian IBR atau bovine herpes virus 1, infeksius bovine rhinotrachitis itu juga sering sekali terjadi dan beberapa memang penyebab virus ini kita temukan vaksinnya untuk mencegah beberapa penyakit akibat virus ini. Kemudian ada juga dari etiologi dari parasit ya, karena migrasi larva bisa dari golongan Ascaris, bisa dari golongan lungworm ya, dan jamur itu bisa karena mikotik pneumonia ya. Nah, ini adalah beberapa kondisi ya atau beberapa gejala klinis yang tampak seperti tadi saya contohkan ini dari virus bovine respiratory syncytial virus ya, yang mana bisa menyerang ya bagian uh, respiratory tract ya, bagian dari respirasi ya, yang mana pada hewan itu akan timbul gejala klinis seperti ocular discharge ya, jadi matanya itu akan keluar discharge ya, bisa berupa air mata atau mungkin bisa purulent, mucopurulent tergantung nanti bisa dicatat ya. Kemudian nasal discharge ya, ada keluar discharge itu leleran dari hidung ya, kemudian hipersalivasi ya, dan terlihat juga edem atau di daerah brisket ini banyak sekali edem ya, sebagai kompensasi memang ada kelainan di rongga toraks ya. Kemudian di sini terlihat ada interstitial pneumonia ya, pneumonia di rongga toraks yang mana sebagian besar hewan-hewan yang pneumonia nanti akan ada tampak kelainan respiratori dengan cara dia lebih mengandalkan abdomennya untuk
bernafas, mengkompensasi bagian toraksnya. Nah, itu mungkin gejala klinis yang bisa kita amati apabila hewan ada kelainan pada respiratory disease ya, atau respiratory syndrome. Kemudian untuk etiologi di kambing domba ya, saya rasa hampir mirip dengan di sapi ya. Memang ada beberapa jenis bakteri maupun virusnya yang berbeda ya. Tapi sebagian besar itu sama ya. Kemudian di kuda, begitu juga di kuda ada beberapa juga bakteri yang sama ya, ada juga yang berbeda seperti di sini ada Fusobacterium, ada Clostridium yang mana sering juga bisa menyebabkan tetanus ya. Clostridium tetani ya, kejang-kejang pada hewan ya. Kemudian di sini ada virusnya adenovirus, kemudian herpes virus 1, equine influenza virus, equine viral rhinopneumonitis ya. Ada beberapa jenis virus juga yang sama dengan sapi dan beberapa memang virus ini sudah bisa dikendalikan dengan cara penyediaan vaksinasi ya, dengan cara bisa divaksin untuk mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Untuk parasit bisa karena migrasi larva ya, Parascaris aquarum, Dictocaulus anfieldi dan sebagainya ya. Dan jamur bisa disebabkan oleh Aedes pyramnicosis ya. Ini jenis jamur yang sering menyerang pada saluran respirasi ya. Oke. Ini contoh lain pada sapi ketika mengalami kesulitan bernafas ya. Rata-rata memang terlihat bahwa lehernya itu dia diaduksi ya. Diaduksi kemudian menjulur ke depan ya, kemudian mulutnya itu membuka karena mengkompensasi ada nasal discharge yang menutupi area respiratori sehingga dia mau nggak mau harus dibantu dengan mulut untuk nafasnya dan kadang terlihat di sini juga ada lidahnya akan menjulur ya. Dan kebanyakan ada gangguan di pulmo ini hewannya akan dehidrasi ya. Di sini ada extended head ya, or and neck maintain strict line ya. Jadi ada kelihatan bahwa hewannya itu akan menjulurkan lehernya ya. Ini kalau misalkan mahasiswa atau ada pada saat PKL atau mungkin praktikum menemukan hewan seperti ini bila kita perlu curigai ada masalah di respirasi. Kemudian ini adalah hasil nekropsi ya yang 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 diambil dari buku textbook ya. Ini adalah paru-paru ya. Ini paru-paru terlihat memang dia lebih edem ya, ada hemoragi juga. Nanti bisa dilakukan sebenarnya uji apung yang untuk mengetahui apakah dia masih mengapung atau tenggelam. Biasanya kalau ada edem di situ dia akan tenggelam. Ya, selain itu juga kita bisa melihat perubahan warna konsistensi ya apabila dia mengeras ya. Karena idealnya kalau pulmo itu isinya adalah udara ya. Ini terlihat hasil nekropsi pada paru ya. Paru pada sapi yang menderita Mycoplasma hemolytica ya. Pneumonia di sini terlihat hampir 80-90% parenkim itu dia terisi oleh fibrin ya. Ya, ini merupakan salah satu tanda bahwa ada kelainan di pulmo ya. Ini contoh lain terlihat pada sapi ya, 5 tahun umurnya ya. Terlihat di sini dia extension juga, jadi lehernya dia menjulur ke depan, kemudian mulutnya membuka. Ya, ini didiagnosa bahwa sapinya menderita kronik suppurative pneumonia ya. Sehingga terlihat memang dia kesulitan bernafas dan akhirnya lehernya menjulur ke depan. Dan tidak sedikit kemungkinan juga kita nanti bisa menemukan ini seperti nasal discharge ya, purulen ya. Purulen nanti mungkin bisa juga kita isolasi area nasal ini untuk menemukan jenis bakteri yang menginfeksi pada sapi ya. Di sini terlihat nasal discharge-nya Bacillus multocida ya. Mycoplasma dan Pyogens ya. Jadi ini yang bisa diisolasi dari hewan tersebut ya. Baik,
Kemudian ini adalah contoh hasil nekropsi, terlihat bahwa di trachea itu banyak sekali cacing ya dari lungworm infection ya pada calf ya. Di sini disebabkan oleh Dipylidium pipiforus ya, lungworm. Ini cukup parah ya, sehingga ini juga bisa mengganggu aliran udara dan akhirnya hewan mau nggak mau dia menjulurkan lehernya dan bernafas dengan mulut ya. Baik, faktor predisposisi penyebab terjadinya pneumonia itu karena faktor lain atau mungkin faktor yang non patogen itu bisa karena masa penyapihan yang tadi saya sudah jelaskan di awal, bisa juga karena transportasi dengan jarak yang cukup jauh ya, dari misalnya sapi potong menuju ke feedlot tempat pengemukan. Kemudian proses perjalanan pada saat berada di pasar hewan ya. Jadi transport mungkin nggak laku balik lagi ke kandang, itu juga bisa menimbulkan stres tersendiri sehingga lambat laun bisa menyebabkan hewannya sistem imun turun dan bisa bermasalah di respiratori ya. Kemudian transportasi kuda misalkan yang dipakai andong atau mungkin pada saat kuda itu dipakai untuk lomba ya, di mana dia exercise-nya melebihi 750 km ya, bisa atau mungkin terdedah respiratory tract disease oleh virus, itu bisa menjadi salah satu faktor predisposisi. Kemudian perkanan pedet yang jelek, overcrowded itu bisa, perubahan cuaca yang tajam, mungkin panas, kelembaban, itu bisa juga mempengaruhi kondisi si hewan ya. Biasanya gejala klinis yang tampak ya, di depan tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika hewan mengalami kelainan pada respiratory itu di sini terlihat bahwa nafasnya akan dangkal atau mungkin dyspnea ya, cepat dan dangkal ya. Jadi kesulitan mengambil maupun mengeluarkan udara sehingga dia kelihatan respiratorinya seperti tertekan ya. Dan biasanya nafasnya tadi nafas dengan abdominal. Jadi perutnya itu kembang-kempisnya lebih cepat terlihat ya. Kemudian dyspnea ya. Kemudian ada polypnea ya. Dyspnea ini kesulitan bernafas ya. Di polypnea dia nafasnya banyak atau cepat. Kadang tidak sedikit kemungkinan juga disertai ada batuk atau cough ya. Jadi batuk ini juga salah satu tanda bahwa ada kelainan pada pernafasan yang disebabkan oleh pneumonia. Ada nasal discharge, kemudian bau nafas atau odor. Ya, itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa kita amati ketika melakukan inspeksi. Kemudian bakterial bronchopneumonia akut bisa juga disebabkan oleh toksemia ya. Toksemia ini ada toksin di dalam darah ya, karena mungkin disebabkan oleh bakterinya yang sudah sistemik. Kemudian anoreksia, kemudian depresi, tahikardi, kemudian malas berbaring, itu karena semakin dia berbaring, dia semakin dyspnea dan akhirnya hewannya biasanya dia akan berdiri dan menjulurkan lehernya ya. Kemudian ada bakterial bronchopneumonia yang kronis ya. Biasanya timbul dengan gejala klinis toksemia yang kronis, kemudian bulunya kusam seperti tadi ya digambar, terlihat bahwa bulunya kusam karena nutrisinya juga tidak terpenuhi ya. Kemudian kurus kering ya. Kurus kering ini bisa kita lihat dari koste ya, tulang rusuknya, kemudian dari tulang pelvisnya ya, kemudian prosesus di atas punggungnya itu ya, kan tonjol-tonjolan itu bisa terlihat bahwa hewan ini memang kurus ya. Atau paling gampang itu adalah kostenya. Ya BCS nanti kita ada ngukur BCS ya, kalau teman-teman praktikum itu bisa lihat juga BCS-nya berapa ya. Respirasi dan laju jantung di atas normal dan moderate persistent fever. Sedangkan viral interstitial pneumonia biasanya akan disertai adanya demam, kemudian anoreksia, kemudian biasanya ada distress atau tekanan untuk respiratory ya yang cukup berat ya, sehingga biasanya nanti pada akhirnya hewan akan mati apabila dia gagal merespon terhadap pengobatan. Baik, ini adalah salah satu contoh video yang saya ambilkan dari YouTube. Mungkin kita bisa simak bersama ya, ini cukup
penting juga, tidak lama ya, sekitar 2 menit ya. Considering that respiratory disease is our highest incidence disease in the feedlot, and it's the disease which is also perhaps the most difficult to detect in its early stages, what we're looking for is cattle that are showing depression and lethargy. Now, in terms of scientific papers and research, we have a definition of respiratory disease, BRD, which conforms to cattle that are showing one or more of the signs of breathing difficulty, depression, lethargy, and oral and/or nasal discharge. Interested in their surroundings, they're not moving with purpose, they're starting to sort of have some signs that go along with being sleepy or dozy. Looking at the way he's cleaning out his nose so constantly, when they get really sick, they stop cleaning out their Tahap nose awal and you dari get that, BRD ya, jadi ada number nasal 11 discharge, is really snotty cattle that kemudian don't clean themselves matanya up terlihat properly. redup, His ya. eyes are very slightly Kemudian dia sunken and he's depresi. just a little bit flat and lethargic. So we'll pull him as a really early pull. Very early signs of BRD. Just a little bit of depression and lethargy, and a nasal discharge, a bit of drooling, but he's a big, fit animal and he's been... Which is pretty much the carriage of the head. Ini yang sudah cukup The parah central ya. depression is also manifest Terlihat by nanti memang you dia know, kepalanya closed lebih eyes, dibelurkan, ya. low carriage of the head, the ears tend to get sort of horizontal and floppy. There's pretty much a relinquishing of all the sort of natural prey animal behaviour, whereby trying to evade the threat in front of them, trying to sort of hide amongst the group, having enough sort of wherewithal to sort of get away and to sort of mask those clinical signs. Once we've sort of gone through that stage, we're getting to Ini sort of end bisa stage, lihat, which we ya. have here, that infections Kepalanya become overwhelming, direduksi, and even their nafas, natural instinct, their kemudian natural nafasnya behaviour juga has left them, and these guys terlihat are pretty much abdominal, just ya. looking for a place to lie down and depart. The Kemudian respiration rate has gone up terlihat quickly ada in this deer, peningkatan probably because there's only a small respiratory amount of rate. lung that's actually operating in him. So he's also got the signs of sepsis Ini and the nafasnya depression that abdominal, goes ya. with that, but it's also hard for this guy to take in any oxygen, probably only operating on about 10% of his normal lung. The breathing rate is something that comes after the early signs of depression, and if you can sort of wind the clock back. Oke, ini terlihat ada nasal discharge, kemudian kepalanya aduksi dan dia cenderung lebih ke bawah. Kemudian tadi kita lihat nafasnya juga abdominal, ini kakinya diaduksi ya, tegang seperti ini, dan biasanya dia akan kelihatan lebih panik ya, dan jarang sekali memang kalau hewan kesulitan bernafas dia akan berbaring, dia cenderung akan senantiasa berdiri ya. Kemudian ini patogenesanya, nanti bagaimana bisa sampai dia bisa menyebabkan nafasnya bau busuk ya. Jadi di sini terlihat ada gangguan pertukaran oksigen antara alveolar dan kapiler pembuluh darah, sehingga bisa menyebabkan anoksia. Anoksia itu tidak terjadinya penangkapan oksigen ya, atau hiperkapni, tingginya kadar CO2 di dalam pulmo ya, sehingga muncul beberapa gejala klinis. Tadi ada dyspnea, ada polypnea, tachypnea ya. Polypnea ya, jadi nafasnya cepat, dyspnea itu sulit untuk ngambil nafas, tachypnea itu nafasnya cepat ya. Kemudian nanti ini bisa menyebabkan konsolidasi atau hepatitisasi pulmo. Jadi pulmonya dia akan tampak lebih keras ya secara konsistensinya ya, sehingga akibat dari eksudat inflamasi ya, sehingga nanti akan terdengar pada saat kita auskultasi itu ada suara crickle. Crickle itu seperti ada kericik-kericik, jadi kayak suara bercikan dari discharge yang ada di pulmo ya, atau suara wheezing ya, wheezing sound. Saya rasa ini juga suara-suara ini sudah diajarkan di diagnosa klinik ya, sehingga nanti pada saat kita perkusi juga akan terdengar ya perluasan pneumonia ya, pekaknya pulmo itu akan meningkat, atau peka jantung itu akan meningkat. Pada saat kita perkusi harusnya di paru kita akan dengarkan suara resonan. Biasanya apabila di situ ada edem, ada eksudasi inflamasi, akan cenderung lebih peka ya. Nah, itu bisa mengarahkan ke penyakit pleuritis, pleural pneumonia, pleural effusion, nyeri pada dada, dan akhirnya nanti bisa menyebabkan bau busuk ya pada nafasnya. Karena di situ banyak sekali inflamasi ya. Ini adalah beberapa jenis tipe morfologi dari pneumonia. Di sini terlihat ada bronkopneumonia,
yang supuratif ya, yang mana terisi oleh nanah ya, atau supuratif ya, biasanya disebabkan oleh bakteri ya. Kemudian lesinya biasanya di sini ada di cranioventral, konsolidasinya di cranioventral. Kemudian tekstur dari lungnya firm ya. Ya, di sini kita lihat biasanya kalau yang supuratif ada purulen eksudat pada bronkusnya. Sedangkan yang bronkopneumonia fibrinous ya, disebabkan juga oleh bakteri ya. Dan tampak di sini lesi distribusinya ada cranioventral consolidation. Di sini tekstur dari lungnya itu dia hard, seperti hepatisasi tadi, ada pengerasan pada pulmo. Eksudat tipenya itu di sini ada fibrin pada pulmo dan pleura. Kemudian yang ketiga di sini ada interstitial pneumonia, ya. Bisa karena tadi aerogenus atau hematogenus ya. Aerogenus itu yang dari udara ya, biasanya melalui hidung, kemudian hematogenus dari peredaran darah, bisa karena toksin, bisa virus, alergen dan sepsis. Biasanya untuk tipe distribusi lesinya itu diffuse ya. Ya. Kemudian tekstur dari lungnya itu elastis ya. Karena ini memang tidak ada pengerasan ya. Tipe dari lesinya itu diffuse. Diffuse ini yang menyebar ke seluruh dari parenkim pulmo. Ada juga yang lain, ada radang granulomatous pneumonia ya. Biasanya ini multifokal. Dia bentuknya seperti nodul-nodul, spot-spot radang granulomatosa. Ya. Bisa karena Mycobacterium ya. Mycobacterium TBC itu biasanya dia ada radang granulomatosa. Ada juga embolic pneumonia, dia multifokal dan bentuknya nodular. Ini contoh gambarnya ya. Nah, di sini adalah yang normal, terlihat bahwa di sini ada bronkus, ada bronchus, alveolus. Lobus-lobusnya terlihat jelas. Biasanya memang warnanya dia cerah, pink cerah ya. Karena dia terisi oleh udara, jarang sekali ada yang bentuknya ada edem atau seperti warnanya terlalu kemerahan itu, atau mungkin ada nekrosis, itu bisa terlihat jelas di sini. Kemudian ini contoh dari interstitial diffuse pneumonia yang disebabkan oleh viral influenza tadi ya. Ini terlihat ada kelainan ya, kemudian dia mengecil dan terlihat spot-spotnya yang cukup menyebar diffuse ya. Kemudian ini ada embolic pneumonia disebabkan oleh bakterial endokarditis ya, disebabkan juga karena ada masalah di jantung. Dan ini ada granulomatous pneumonia tadi disebabkan oleh TBC ya, Mycobacterium tuberculosis bakteri. Dia bentuknya spot-spot seperti ini. Jadi dia tadi yang Mycobacterium dia nodular ya, glomatos ya. Di sini dia multifokal dan bentuknya seperti nodul-nodul nodular. Ini glomatos pneumonia. Kemudian ini suppurative bronchopneumonia ya. Kadang dia hanya menyerang bagian yang atas ya. Yang ini fibrinous bronchopneumonia ya, shivering fever, biasanya disebabkan oleh bakteria. Baik, kemudian bila perlu kita juga bisa melaksanakan pemeriksaan penunjang yang lain selain tadi dengan pemeriksaan mikrobiologi, bisa dengan pemeriksaan radiologi bila memungkinkan. Cuman biasanya kalau di hewan besar agak sulit untuk melakukan pemeriksaan radiologi karena harus pindah tempat ya. Karena biasanya kan kalau radiologi itu stay di satu tempat ya, di rumah sakit dan sebagainya. Kecuali kalau misalnya perusahaan besar sudah ada hospitalnya biasanya ya, dia di situ ada klinik sendiri, dia memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan radiologi ya. Atau yang paling gampang bisa juga ultrasonografi. Nah, pemeriksaan mikrobiologi ini sangat penting sekali untuk nantinya membedakan apakah penyebabnya bakteri atau virus ya. Dan pemeriksaan patologi klinik dengan torakosintesis, mengambil cairan di toraks, itu bisa juga dilakukan, kemudian nanti bisa diukur ya total proteinnya berapa, kemudian bisa juga dilanjut pemeriksaan mikrobiologi. Hematologi, serologi juga penting untuk dilakukan pemeriksaan. Temuan pasca mati biasanya untuk bronkopneumonia timbul adanya eksudat, seropibrinous dan purulen seperti tadi gambar ya. Ada contoh gambar, itu nanti bisa terlihat ada kongesti lobular dan hepatisasi, pengerasan pada pulmo juga menjadi salah satu tanda bahwa ada kelainan ya. Bronkopneumonia kronis
agar timbul konsolidasi, pengerasan, ya, fibrosis. Fibrosis itu adalah tahapan sebelum sirosis. Biasanya di sini ada fibrin mulai mengarah ke pengerasan, tapi tengah-tengahnya ya. Kemudian ada juga interstitial emphysema. Emphysema itulah terperangkapnya udara di dalam rongga pulmo. Ada abses pulmo, ada bronkitis eksudat dan sebagainya. Kemudian apabila di sini ada pneumonia interstisial, ya, biasanya bronkiolinya terlihat ada bersih, pulmo akan yang terinfeksi akan mengecil. Dia tadinya warnanya cerah jadi warna gelap, ya, tanpa ada nodul yang granular, penebalan pada septa interlobular. Ini adalah tanda-tanda yang mungkin kita bisa amati pada saat nekrupsi, bisa pada saat mungkin pada hari raya Idul Kurban dan sebagainya. Itu tanda-tanda yang nanti bisa diamati oleh teman-teman, ya. Kemudian terapinya, ya, bisa kita ambil berdasarkan diagnosis sementara. Tadi bisa ambil dari gejala klinis yang tampak, ya. Gejala klinis yang tampak itu misalkan tadi aduksi kaki, kemudian lehernya menjulur, kemudian nasal discharge, itu bisa nanti menjadikan salah satu parameter untuk terapinya apa, ya. Kemudian diagnosa sementara, misalnya penyebabnya tadi ada nasal discharge yang purulen, ya, dia ada bau busuk, ya, mungkin bisa juga disebabkan oleh bakteri, ya. Sementara kita bisa juga memberikan beberapa terapi antibiotik, ya, yang cocok untuk saluran respirasi. Nanti kita akan bahas juga beberapa pengobatan yang kaitannya dengan gangguan saluran respirasi. Kemudian kegagalan terapi itu bisa disebabkan apabila penyakitnya sudah kronis, sudah melanjut, ya. Kemudian adanya abses pada pulmo atau pleuritis yang cukup masif sehingga itu agak kesulitan untuk mengcover apabila hanya diobati dengan antibiotik. Kemudian yang ketiga bisa karena resistensi bakteri akibat pengobatan yang tidak tuntas atau dosisnya yang kurang tepat. Itu bisa menyebabkan kegagalan terapi, ya. Dan ini juga penting bagi kita ketahui supaya jangan sampai nanti hewannya sudah mati duluan gitu, ya. Itu kita juga bisa evaluasi kegagalan terapi yang kita lakukan. Baik, ini itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan sama penyakit paru-paru adalah kongesti dan edema pulmonum. Kongesti dan edema pulmonum, biasanya untuk kongesti pulmoprimer itu merupakan tahap awal, ya, dari proses pneumonia. Bisa disebabkan oleh faktor non-patogen, ya, bisa karena inhalasi dari asap dan uap, reaksi anafilaksis itu shock, hipovolemik, ya. Kemudian bisa juga karena eksesi yang berlebihan, ya, seperti di kuda balap, dan bisa menyebabkan perdarahan pada pulmo, sehingga bisa menyebabkan kongesti pada pulmo. Atau bisa juga karena pengaruh sekunder, ya, dari organ yang lain, karena memang pulmo itu dia satu ruangan dengan jantung, ya. Apabila di sini terlihat ada gagal jantung, itu bisa menjadi penyebab kongesti dan edema pulmonum. Kita ketahui sendiri bahwa jantung dia yang ventrikel kanan dia memompa darah, ya, ke pulmo, ya. Ketika jantungnya bermasalah, pulmonya juga bisa bermasalah, ya. Seperti dari edema jantung bisa memicu ke edema pulmonum. Kemudian di sini ada edema pulmonum bisa karena anafilaksis akut, ya. Bisa juga karena infeksi dari posterior hemolitika, sehingga bisa menyebabkan pneumonia akut. Sudah sepsis dari gram negatif, ya. Tadi juga ini kaitannya dengan kongestif heart failure, ada gagal jantung, ya, secara kongesti, ya. Ada edema, intoksikasi doksisiklin juga bisa menjadi salah satu faktor predisposisi dari edema pulmonum. Jadi hati-hati juga ketika kita memberikan pengobatan, selama pada pedet, ya, atau pengaruh infeksi dari Clostridium perfringens, ya. Nah, patogenesanya bagaimana timbul gejala klinis sampai terjadinya edem tadi, ya. Ada yang pertama itu adalah terjadinya pembesaran pulmonary vascular bed, ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya kongesti, ya. Terjadinya peningkatan jumlah darah pada pembuluh darah hingga pecah dan bisa menyebabkan penurunan laju aliran darah pada pulmonary vascular. Dan ini juga bisa menyebabkan terjadinya penurunan ventilasi dan oksigenasi. Sehingga lambat laun bisa menyebabkan edema pulmonum, alveoli terisi, dan bronki juga terisi, sehingga bisa menurunkan, apabila terisi darah, bisa menurunkan ventilasi dan oksigenasi. Sehingga timbul tadi gejala klinis yang seperti menjulurkan leher dan sebagainya.
Temuan klinis hampir mirip seperti pneumonia tadi ya. Untuk edema pulmonum ada dyspnea ya. Kemudian dia polipnu ya, kemudian kepala menjulur ke depan, extended, nostrilnya berwarna merah ya. Kadang timbul ada napasnya bernafas melalui mulut ya. Kadang dijulurkan juga lidahnya dan sebagainya. Ini hampir mirip sekali tadi dengan beberapa gejala klinis yang tampak pada pneumonia ya. Biasanya untuk auskultasi nanti akan terlihat pada saat kita menemukan hewan dalam kondisi kongesti pulmo ada terdengar suara keras dan tidak ada suara crackles ya. Crackle ini suara bisik seperti plastik ya yang digenggam itu ya. Karena itu di sini banyak sekali terisi nasal discharge. Beda halnya dengan edema pulmo, biasanya akan terdengar suara keras, ada suara crickle ya, pada ventral dari pulmo. Dan beberapa kondisi juga akan terlihat hewannya akan batuk. Ya. Ini contohnya tadi ada extended dari kepala dan dia kadang bernafas dengan mulut ya. Dan tidak sedikit kemungkinan juga karena edem disertai dengan infeksi juga terlihat ada nasal discharge berupa purulent seperti ini. Misal laboratorium yang bisa kita lakukan bisa dengan pemeriksaan darah rutin yang nanti untuk mengevaluasi apakah terjadi anemia atau terjadi peningkatan dari leukosit ya dan diferensial leukosit untuk menentukan apakah ini hewannya terinfeksi atau enggak. Misal bakteriologi bisa dengan swab nasal ya. Kemudian edema pulmonum apabila kita melakukan nekropsi ya terlihat ada pembengkakan pada pulmo ya, terjadinya kehilangan elastisitas. Kemudian apabila kita tekan itu dia masih ada bekas tekanannya ya, karena dia terjadi hepatisasi di situ ya, edem, lebih pucat. Kemudian pada saat kita apabila melakukan pemeriksaan secara patologi anatomi ya, dengan patologi anatomi ya, kita terlihat nanti bisa terlihat cairan pada alveoli dan paru pulmo ya. Sedangkan untuk kongesti pulmo ya terjadi ada akumulasi darah ya, biasanya akan terlihat warna lebih gelap. Kemudian secara mikroskopik pada perubahan histopatologinya terlihat kapiler pulmo memang lebih membesar dan terlihat transudasi dan hemoragi. Kemudian untuk treatmentnya sendiri, kita koreksi penyebab primernya apabila apa karena memang patogen atau non patogen, bisa juga karena pengaruh kandang tadi. Kemudian bisa dikasih beberapa obat yang mengurangi tekanan preload atau mungkin mengurangi timbunan cairan atau edem dengan beberapa furosemid ya, obat-obatan furosemid. Kemudian apabila di situ ada kelainan di jantung, bisa dengan kita deteksi dengan auskultasi, bisa juga dikasih beberapa obat yang mensupport jantung, ya ini digoxin. Kemudian bisa juga ditambahkan beberapa obat yang memicu atrial vasodilatator, ya. Kemudian terapi cairan bisa dilakukan, tapi harus hati-hati tidak berlebih dan bisa juga diberikan beberapa terapi oksigen apabila hewan dalam kondisi hipoksia. Tapi biasanya kalau sudah cukup parah ya mau nggak mau memang harus di eutanasi ya, disembelih ya. Dan nanti supaya kalau misalnya ketahuan penyebabnya kita bisa menyelamatkan si hewan yang lain ya. Ini yang terakhir penyakit paru-paru ya, kaitan sama emphysema pulmonum ya, pulmonary emphysema. Sebenarnya kalau bahasa gampangnya emphysema pulmonum ini adalah gasnya terperangkap di pulmo sehingga biasanya kalau di ronsen kita akan lihat pulmo itu akan terisi udara semua ya. Nah, emphysema pulmonum ini ditandai dengan adanya dyspnea ya, hyperpnea ya, kemudian ekses intoleran dan ekspirasi yang dipaksakan. Itu akibat terperangkapnya tadi CO2 yang berlebihan ya. Hypercapnia juga ya. Pada sapi bisa disebabkan karena akut interstitial pneumonia, ada parasitic pneumonia, bisa juga karena ada benda asing di situ, reticuloperitonitis, ada fungus, bisa karena fungus itu jamur ya, bisa juga karena pulmonary abscess ya. Etiologinya pada kuda bisa disebabkan oleh infeksi virus ya.
Kemudian untuk semua spesies bisa karena efek sekunder dari bronkopneumonia, ya, kerusakan jaringan secara akut, misalkan menghirup udara atau bau tertentu, atau misalkan seperti keracunan gas klorin itu bisa juga menyebabkan emphysema pulmonum. Ya, ini patogenesanya bagaimana hewan itu terjadi emphysema ya. Diawali dengan terjadinya ruptur pada dinding alveoli, ya rupturnya bisa karena trauma dan sebagainya, sehingga alveolinya yang rusak bisa menjadi lebih besar ya. Kemudian gasnya akan terperangkap di dalam alveoli yang rusak ya, sehingga nanti di sini kalau akibat gas perangkap itu otomatis CO2-nya juga akan lebih banyak di situ dan bisa menyebabkan residu volume dan volume tidal, sehingga bisa menyebabkan gangguan gas di situ, sehingga hewannya akan tampak ekses intoleran ya, respiratory dyspnea dan anoksia. Temuan klinisnya terlihat di sini hewan dyspnea ya, crackling sound ya, jadi ada suara crackle seperti berisik-berisik ya pada saat kita melakukan auskultasi. Kadang disertai juga hewannya mulutnya membuka ya, dan terlihat ada pulmonary emphysema. Kadang juga tidak terlihat secara klinis ya. Misalnya laboratorium terlihat hipoksemia, hiperkapni, compensatory polycythemia. Polycythemia ini adalah terjadinya peningkatan jumlah sel darah merah ya, atau eritrosit ya. Biasanya memang indikasi ke arah dehidrasi ya. Leukositosis dengan left-sip ya. Left-sip ini dia terlihat ada peningkatan jumlah leukosit atau neutrofil band atau neutrofil yang masih muda, menandakan bahwa memang di sini ada proses regenerasi sel baru ya, untuk mengcover terjadinya tadi emphysema pulmonum tadi ya. Oke, temuan pasca mati bisa terlihat perubahan makros ya. Ini hampir mirip tadi dengan beberapa kondisi di pneumonia maupun edema ya. Treatmentnya tidak ada treatment spesifik untuk emphysema ya. Biasanya untuk mengurangi gejala klinis bisa kita kasih obat-obatan antihistamin untuk mengurangi alergi, kortikosteroid ya, untuk mengurangi bengkakan dan atrofin ya, untuk supaya hewan lebih tenang. Dan prinsip pengendalian penyakit pernafasan, jadi kita pastikan karena nafas ini merupakan salah satu organ seperti intake oksigen itu organ vital ya, kita pastikan adanya cukup oksigen ya pada hewan tersebut. Bisa pakai pengukur, sebenarnya bisa pakai juga SpO2 ya, untuk mengukur berapa jumlah oksigen yang masih di dalam jaringan ya. Kemudian bisa diberikan beberapa obat anti inflamasi pada mumu supaya inflamasi yang terjadi di pulmu bisa menurun ya. Dan jangan lupa juga penyebab infeksinya ya, tadi sebenarnya dengan memeriksa ke laboratorium mikrobiologi itu bisa kita eliminasi sebenarnya nanti untuk apa penyebabnya, bakteri, virus, atau hal yang lainnya seperti jamur ya. Baik. Ini tadi memastikan cukup oksigen ya, dengan terapi oksigen, stimulus respirasi ya, dengan beberapa obat-obatan seperti doxapram ya, picrotoxin, kemudian lactazol ya, koramin, kafein, ya, amfetamin, biasanya memang tidak direkomendasikan ya. Karena memang ini beberapa obat-obat ini cenderung bisa menstimulasi ya kondisi hewan menjadi lebih hipoksia ya, karena penyakit pernafasan. Jadi meningkatnya kebutuhan oksigen bisa memperparah terhadap kebutuhan oksigen itu sendiri ya. Ini terapi inflamasi yang kita bisa berikan dan responnya juga sebenarnya cukup bagus ya, tapi cukup hati-hati juga ketika memberikan beberapa obat-obat glukokortikoid ya, NSAID seperti meloxicam, immunomodulator ya. Karena ini beberapa obat-obat ini selain juga efek sampingnya bisa menyebabkan imunosupresif ya. Kemudian untuk terapi mikrobial sendiri tergantung nanti agen penyebabnya apa, kita harus selektif memilih antibiotik ya. Kemudian konsentrasi yang diberikan, berapa persen sediaan ya. Dan dipertimbangkan juga dalam pemberiannya yang mudah bagaimana, yang murah, rutenya aman ya. Bisa dengan rute peroral, bisa ke parenteral, bisa juga rute inhalasi. Cuman kalau yang di hewan besar rata-rata memang
parenteral, bisa disuntik secara intramuskuler. Ini adalah beberapa golongan antimikrobial yang bisa dipakai, seperti golongan microlide, contohnya azitromisin, eritromisin, claritomycin. Ini bisa dipakai salah satu drug of choice untuk mengcover kelainan pada respiratori ya. Kemudian triamilid ya. Kemudian golongan fluoroquinolon ya, golongan quinolon ya, seperti enrofloxacin. Itu adalah obat-obat yang memang sensitivitasnya cukup bagus ya, digunakan untuk penyakit respiratori ya. Antibiotik beta-lactam, golongan beta-lactam ya, amoxicillin, penicillin ya. Itu bisa juga dipakai ya. Tapi harus diperhatikan tadi ya, sarannya kita harus perhatikan dosisnya berapa, kelanjutan obatnya, karena kalau dosisnya tidak atau kurang ya, itu bisa resisten ya. Selain dosis juga kontinuitas pengobatannya ya, jangan sampai berjeda, itu bisa juga menyebabkan resistensi obat. Beberapa juga disarankan untuk diberikan bronkodilatator. Bronkodilatator ini supaya bronkusnya itu dia berdilatasi. Contohnya golongan obat-obatan beta 2 antagonis ya, seperti albuterol, salbutamol, terbutalin. Ini bisa obat-obat yang untuk asma ya. Biasanya dengan tujuan untuk bronkodilatator. Kemudian para simpatolitik seperti ipratropium, atropin, ini juga bisa dipakai. Dan beberapa obat-obatan aminopilin dan tiopilin. Ya. Kemudian obat-obatan mukolitik ya. Mukolitik ini adalah obat untuk melisiskan mukus ya. Karena kalau mukusnya terlalu kental juga itu bisa mengganggu saluran respirasi. Dan antitusif ini untuk cegah batuk ya. Mukokinetik ini bisa diberikan ekspektoran ya, beta antagonis anergik antagonis ya. Contoh mukolitik itu bromhexin ya, kemudian antitusif itu bisa pakai butorphanol, kodein, diphenhydramine HCl. Tapi ini memang beberapa obat yang antitusif ini agak susah didapat karena dia golongan narkotika ya. Itu mungkin bisa dikombinasikan juga nanti dengan perawatan hewan yang baik ya, seperti stres lingkungan diminimalkan, lingkungan yang nyaman, ventilasi baik, bedding yang baik, kering, air pakan selalu tersedia. Itu juga bisa mempercepat juga kesembuhan pada pasien-pasien atau pada hewan besar yang mengalami respiratory distress. Ya. Oke, ini yang tadi ya, pengendalian. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada materi kuliah penyakit interna 1 hewan besar dengan sistema respirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat belajar. Ya, nanti hal-hal yang kurang bisa dipelajari lebih lanjut di textbook ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.